Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Prayogo yang telah menerima kita semua dan rumahnya ketempatan untuk ibadah keluarga. Biarlah ibadah ini menjadikan berkat bagi kita semua. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu untuk donor darah akan dilaksanakan pada minggu depan, hari Minggu tanggal 7. Dan akan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 pukul 8.30. Dan selanjutnya pukul 9.30 itu kelompok 5 sampai kelompok 8. Yang kedua, tanggal 7 juga kita akan mengadakan ibadah tatap muka. Bapak Ibu yang merasa sehat bisa mendaftarkan di ketua kelompoknya masing-masing. Inilah pengumuman dari gereja, dan yang selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah 2 patah kata dari tuan rumah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat petang Bapak Ibu semua. Salam. Sebelumnya saya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, bimbingan, juga berkat-berkat Tuhan yang senantiasa limpahkan buat keluarga kami. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan nuweni di rumah kami, Bapak Prayogo. Juga tak lupa kami mengucap syukur dan terima kasih atas pelayanan majelis kelompok yang diwakili oleh Bu Anton, juga Mbak Winda. Terima kasih. Dan bila mana nanti dalam kami menerima Bapak Ibu di sini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, terima kasih pertama saya ucapkan kepada majelis kelompok yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prayogo yang telah kami untuk sore hari ini. Menyampaikan dulu kepada Pak Prayogo, sebelumnya saya mohon maaf, sebetulnya Bapak Prayogo itu adalah ya, saya tidak bisa melayani sepenuhnya kalau ada ibadah perjamuan kudus, ada apa yang di gereja, Bapak Prayogo yang ke rumah saya mengambil UKP-nya. Karena saya takut tidak terlayani, Bapak Prayogo, saya Pak Eli untuk menjadi pertemuannya. Tidak apa-apa ya Bu ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ibadah pada sore hari ini kita awali dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini terkhusus di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Prayogo. Kami lakukan di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setia. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Cinta kepada
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebentar lagi kita akan belajar merenungkan, membaca akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur senantiasa untuk kasih-Mu Tuhan yang telah menolong dan hadir di dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami akan bersama-sama membaca, merenungkan akan sabda-Mu. Berikanlah kami hati sebagai seorang murid yang senantiasa mau mendengar dan merespon apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Kami juga mohon pengampunan-Mu akan segala dosa yang kami lakukan pada saat ini, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Sehingga kami layak mendengarkan sabda firman-Mu saat ini. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, beri roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah permohonan kami, Tuhan. Kami haturkan padamu Sang Firman Allah yang sejati. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh akan belajar firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Yeremia 30 ayat 12 dan sampai dengan 22. Saya minta Ibu Prayogo untuk membacakannya. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Yeremia 30 ayat yang ke-12 sampai 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membelah hakmu. Tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Dan semua lawanmu akan musuh ke dalam tawanan.
orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi ajaran. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Dari antara mereka juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi umat Allah. Ya, Bapak Ibu, kita berikan Terima kasih Bu Ko yang telah membacakan Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang bahagia adalah kita dengar dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, waktu kecil kita tentunya pernah dimarahi di orang tua kita. Malah mungkin juga kita pernah dicubit ataupun dijewer atau juga dipukul, bahkan sampai diusir. Sering orang tua kita menasehati kita, namun tetap saja kita tidak pernah mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah orang tua kita. Sehingga kita mungkin kalau ada orang tua kita marah, mungkin akan mengatakan, wes sak karepmu, aku wes orang putus sak dano. Mungkin Bapak Ibu, Saudara pernah mendengar perkataan orang tua seperti itu karena kejengkelannya, karena kemarahannya kepada kita. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sewaktu orang tua kita melihat anaknya dalam keadaan yang sulit atau keadaan yang susah, keadaan yang sangat memprihatinkan, di sini orang tua tidak akan tega melihat keadaan kita atau anak-anaknya menderita seperti itu. Kemarahan orang tua akan luluh. Karena apa, Bapak? Rasa cinta dan kasihnya kepada kita sebagai anak-anaknya. Sehingga ada ungkapan bahasa Jawa yang mengatakan
tego larane, ora tego ini. Ungkapan ini sering kita dengar. Kenyataannya memang benar Bapak Ibu, semuanya itu bisa kita rasakan. Yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kembali kepada bacaan kita saat ini dari Yeremia 30 ayat 12 sampai dengan 22. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel yang disebut umat pilihan dan betapa besar cinta dan kasih Allah pada bangsa Israel, kita juga bisa mengatakan bahwa hukuman di Babel itu merupakan juga wujud kasih dan cinta Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel juga termasuk bangsa yang jablek Bapak Ibu. Bangsa Israel juga sudah sering memberontak. Di sini Tuhan juga sering memberikan peringatan supaya bangsa Israel menuruti nasihat, menuruti perintah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Dia sering melanggar, juga tidak pernah menuruti nasihat Tuhan, dan juga bahkan sekali diperingati, sekali lagi melanggar lagi. Sampai akhirnya Tuhan marah dengan membuangnya ke negeri asing, yaitu negeri Babel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel mengalami hidup yang sangat susah dan menderita. Bahkan Allah menyebutkan luka mereka karena pembuangan itu seakan sembuhkan dan teramat parah. Kalau kita tadi mendengarkan pembacaannya, dapat kita lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan 15, ayat ini menceritakan bagaimana menderitanya bangsa Israel di negeri pembuangan itu. Sampai-sampai Nabi Yeremia saat bangsa Israel itu seperti seorang laki-laki yang akan melahirkan, dan ia merasakan sangat amat sakitnya di pinggang dan sampai membuat wajahnya pucat. Kalau Bapak Ibu bisa membacanya di Yeremia 30 mulai ayat 1 sampai dengan 22, itu bisa dilihat di ayat yang kelima dengan sampai ke-7. Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana perempuan itu kan biasanya kalau yang melahirkan, bagaimana rasanya seorang ibu melahirkan seorang anak. Betapa sakit. Sampai-sampai di sini Yeremia itu menggambarkan seorang laki-laki yang akan melahirkan. Ini kan sudah kita lihat, kita rasakan bagaimana penderitaan bangsa Israel waktu itu di pembuangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua rasa kesakitan dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ini disebabkan oleh pemberontakan dan dosa mereka yang sangat besar terhadap Allah. Namun sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu sangat sayang pada kita. Tuhan mencintai kita. Penghukuman itu tidak akan berlangsung lama. Allah akan menyatakan belas kasih-Nya dan pertolongannya pada saatnya. Dapat dibaca lagi, cermati pada ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Seperti itulah Bapak yang terkasih, cinta dan kasih Bapa kepada anaknya. Begitulah besar kasih Tuhan pada umatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih, yang mengasihi Tuhan,
seperti dengan kehidupan kita saat ini yang adalah sebetulnya juga beda dengan keberadaan. Kehidupan kita juga penuh dengan pemberontakan dan penuh dengan dosa. Tidak sering menuruti akan kehendak kita sendiri. Kita juga sering berbuat dosa, itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat ini, saat-saat masa prapaskah, kalau hari ini kehidupan kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel, mari kita kembali jalan yang dan mohon ampun pada sebelum Tuhan memberikan hukuman pada kita. Tidak henti-hentinya Tuhan Allah sering menasihati kita, menuntun langkah kita. Tuhan menginginkan supaya kita hidup senantiasa seturut akan kehendak Tuhan. Apalagi melalui kesengsaraan dan kematiannya di kayu salib. Semua dilakukan cuma untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Lalu, bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih? Bisakah kita kepada Tuhan telah diberikan kita? Apakah kita juga meminat untuk memberikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan dengan menuruti perintahnya dan melakukan kehendaknya? Semuanya itu diberikan Tuhan dengan harga yang cuma-cuma. Mari di masa-masa ini kita melakukan introspeksi diri kita. Bagaimana kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan? Mari kita bertobat. Dan sebagai wujud cinta kasih kita pada Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kalaupun kita diberi tugas oleh gereja, oleh kelompok, apa yang harus bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Kadang dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam apapun, kita sering menolak apa yang diberikan. Tuhan akan menolong orang yang tidak mampu dan memampukan. Tuhan tidak akan menolong orang yang tidak mampu. Semoga firman kita yang sedikit ini dapat menjadikan pegangan hidup kita kedepannya lebih baik. Dan marilah kita bertobat sebelum Tuhan memberikan hukuman kepada kita. Gusti pasangan. Saat itu selesai. Mari kita merespon firman Tuhan pada sore hari ini dengan kita mengumpulkan Tuhan, diiringi dengan pujian 363, 1 dan 2.
baginya, hatiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, aku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, aku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, aku puji Dialah. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat juga perlu kami sampaikan dari keluarga untuk Ibu Sumardi. Meskipun saat ini ikut bersama-sama kami, tapi masih dalam keadaan yang kurang sehat. Jadi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Dan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini, mampukan kami senantiasa menyadari, menghayati bahwa karya Tuhan senantiasa dihadirkan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk mengelola segala pengalaman hidup untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kami melihat kuasa Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Untuk menambah semangat kami, untuk mempercayakan diri dengan penuh dan tulus di dalam kuasa hikmat dan kehendak-Mu. Dan melalui doa syafaat yang boleh kami haturkan kepadamu saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi keberadaan keluarga segenap kami. Berkatilah mereka dalam segala usaha, pekerjaan, dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita setiap keluarga kami. Terkhusus kami juga berdoa bagi anak-anak yang mungkin hari Senin akan ujian. Kiranya Tuhan juga berkati, mampukan apa yang telah dipelajari sehingga anak-anak kami bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati. Yang mencari jodoh, kiranya Tuhan juga berkati. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak lanjut usia, kiranya Tuhan juga berkati. Mampukanlah di dalam kehidupannya senantiasa bertekuk lutut di dalam Engkau dan senantiasa berlindung tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, kami mohonkan uluran tangan kasih-Mu menjamah mereka. Di sini yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melawatnya. Terus kami berdoa bagi Ibu Sumardi yang saat ini memang bersama kami ikut ibadah. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, apa yang dirasakan Ibu Sumardi pada saat ini, kondisi tubuhnya kurang sehat. Untuk itu ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamalah Ibu kami, Ibu Sumardi, sehingga Ibu Sumardi dapat sehat seperti sedia kala. Bagi Bapak Ibu Prayogo yang senantiasa merawat Ibu, kiranya Tuhan beri kekuatan, berikanlah kasih,
sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus gereja Sukun. Berkati dalam segala pergumulan, dalam segala pelayanan dan persekutuan. Tak lupa bangsa dan negara kami, tak jemu-jemunya kami memohon pertolongan Tuhan atas situasi saat ini. Pandemi corona yang melanda hampir seluruh warga negara Indonesia, kiranya Tuhan memberkati supaya negara bangsa kami untuk bisa keluar dari situasi saat ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu yang mau ambil pelayanan di dalam donor darah, kiranya Tuhan juga berkati kesehatan, hanya dapat gereja nanti yang mengadakan ibadah tatap muka, kiranya Tuhan juga berkati, mampukan kami sebagai majelis jemaat untuk menatanya sedemikian rupa sehingga pelayanan tatap muka di gereja kami dapat baik di segala arah bahaya, kiranya Tuhan berkati. Tak lupa Tuhan, pada kesempatan ibadah sore hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati dan sucikan. Sehingga melalui persembahan ini kami boleh mewartakan kasih Tuhan. Dan berkatilah saudara kami yang senantiasa dengan tulus mengelola punya dalam pelayanan kami. Rasa faat kami diaturkan sepenuhnya. Harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini orang yang bersalah pada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadat pada sore hari ini dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama. Kita sudah selesai, mari kita satukan hati, kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Damai dan sejahtera Kristus, kekuatan dari Tuhan Allah dalam pimpinan Roh Kudus, senantiasa membersamai dan memberkati kita semua pada saat ini
kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ibadah sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kelompok, kepada Majelis Kelompok, terkhusus juga keluarga Bapak Ibu Prayogo yang telah menyediakan tempat dan apapun yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin rumahnya ketempatan untuk ibadah atau mau voting, bisa mendaftar ke Ketua Kelompok atau ke Sekretariat. Matur nuwun.